Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya momen yang telah kita tunggu-tunggu telah tiba, yakni One Piece chapter 1037 akhirnya telah beredar juga. Sehingga hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah One Piece chapter terbaru, yakni One Piece chapter 1037. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1037 berjudul Shuron Hake. Chapter dimulai di ibu kota bunga. Kita melihat orang-orang masih menikmati festival. Meskipun sudah berakhir, beberapa anak-anak dan orang dewasa menulis harapan di atas lentera kertas mengambang untuk dikirim ke leluhur mereka dan memenuhi keinginan. Panel berpindah ke atap kastil Onigashima. Pertarungan antara Luffy dan Kaido telah berhenti. Luffy tampak terkejut pada Kaido yang kembali ke wujud manusia. Kaido telah mendapatkan satu tong sake dan dengan tenang meminumnya. Luffy berteriak padanya dengan emosi marah. Luffy berkata, "Kenapa kamu minum?" Dan Kaido pun menjawab, "Aku minum karena aku bersenang-senang. Apakah kamu mau minum juga? Hari ini, apakah festival api di ibu kota? Kita juga mengadakan perjamuan besar di Onigashima, meski kamu telah menghancurkannya." Tiba-tiba pun Kaido mulai menangis dan tertawa, yang tentunya Luffy merespon bahwa Kaido saat ini sedang mabuk. Luffy melepas jubahnya dan berlari menuju Kaido. Luffy berkata, "Jika kamu kalah, kamu tidak akan menggunakan bahwa kamu mabuk sebagai alasan." Kaido pun tertawa. Dia bersandar pada kanabonya agar tidak jatuh. Kaido berkata, "Fuhihihi, dasar idiot. Mabuk tidak membuatku lebih lemah. Aku mengakui kau kuat." Hahaha. Luffy meledakkan lengan kanannya dan merentangkannya untuk menyerang Kaido sambil terus berbicara. Kaido juga di sini sempat berbicara bahwa sudah lama sejak aku melawan siapapun 1 versus 1 dengan serius. Luffy menyerang Kaido, tetapi Kaido melompat mundur saat dia tertawa dan menghindari serangan itu dengan teknik baru. Kaido mengeluarkan teknik Shuron Hake. Kaido berubah ke bentuk hybridnya dan menggunakan gaya bertarung baru. Kemudian Kaido memukul Luffy dengan kanabonya. Lalu Kaido mengeluarkan teknik Ragnarok. Serangan Kaido begitu kuat hingga orang-orang di lantai pertunjukan melihat bagaimana sebagian atapnya runtuh. Luffy menderita pukulan itu dan Kaido tepat memukulnya di dahi Luffy, yang tentunya hal ini membuat Luffy berteriak. Selanjutnya Kaido berubah menjadi bentuk naganya. Dia di tanah, terhuyung-huyung karena mabuk. Kaido berkata, "Ini menyenangkan, tapi baik kastil dan pulaunya setengahnya hancur. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi satu kastil pun." Sedangkan di sisi Luffy dirinya merintih kesakitan. Dan saat Kaido sedang hancur dan sedih, sebuah kotak teks memberitahu kita bahwa dia masuk ke mode mabuk sedih. Kaido berkata, "Buat kembali ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Lalu Luffy bangkit dan berlari menuju Kaido. Ketika Luffy hendak mencapai Kaido, Kaido menyerang Luffy menggunakan teknik Tatsumaki Kaifu. Namun Luffy berhasil menangkisnya. Kaido berubah lagi ke dalam bentuk hybrid dan mulai menangis tak terkendali. Kotak teks lain memberitahu kita bahwa Kaido sekarang berada dalam mode mabuk menangis. Kaido berkata, "Jauhi aku, bocah bodoh." Nah, Kaido mencoba menyerang Luffy dengan Raime Heke. Tetapi sebelum dia melakukannya, Luffy melompat dan menghindari serangan tersebut. Luffy bersandar pada kanabo untuk mendorong dirinya ke arah Kaido. Luffy berhasil memukul dagu Kaido dengan tendangan kuat dengan kaki kirinya yang dia renggangkan sebelumnya. Serangannya sangat kuat, tapi Kaido tidak menyerah. Kaido berhasil menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Kaido yang masih menangis itu menyeret Luffy ke arahnya dengan ekornya dan kepala mereka berdua bertubrukan.
Dampak dari tubrukannya ini sangatlah besar dan banyak petir hitam yang terlihat di sana. Yang mana tubrukan antar kepala ini terjadi dengan cara tidak saling bersentuhan. Dan pemenang dari adu kepala ini adalah Kaido. Luffy terpental cukup jauh setelah kejadian ini. Dan Luffy berkomentar bahwa haki milik Kaido lebih kuat dibanding dengan dirinya. Setelah kecelakaan itu, tampaknya mabuk Kaido sudah berakhir. Kaido berkata, "Oh, sial, aku merasa aneh." Dan tiba-tiba saja Kaido marah serta menjadi sangat agresif. Kemudian dia menyerang Luffy dengan Bolo Breath. Dan sebuah kotak teks baru memberitahu kita bahwa Kaido sekarang dalam mode mabuk kemarahan. Kaido berkata, "Aku mulai sadar." Lalu Luffy menghindari Bolo Breath yang tadi dan mengejar Kaido lagi. Luffy melakukan ancang-ancang untuk mengeluarkan teknik Gomu Gomu no Rock. Dan tepat sebelum memukulnya, Luffy melihat Kaido mulai memutarkan kanabonya. Yang kemudian hal epik terjadi. Luffy dan Kaido menyerang pada saat yang bersamaan. Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Rock Gatling Gun, sedangkan Kaido menggunakan teknik Gundari Ryuseigun. Luffy menyerang Kaido dengan banyak pukulan raksasa dengan haki raja tingkat lanjut, sedangkan Kaido melakukan serangan balik dengan mengayunkan kanabonya dan menangkis pukulan Luffy. Meski kedua serangannya begitu ketat, terkadang baik Luffy maupun Kaido berhasil saling pukul. Kemudian Luffy memperlambat serangannya dan menghentikan kanabo Kaido dengan tangan kirinya. Luffy meregangkan kakinya, meledakkan kakinya dan memukul perut Kaido dengan tendangan yang kuat. Mata Kaido menjadi kosong dan darah keluar dari mulutnya. Luffy menatapnya dengan sangat serius dan marah. Pertarungan berlangsung panas, tapi panel malah berpindah ke atas Red Line, tepatnya di Tanah Suci Marijoa. Gorosei berkumpul di Kastil Pangea. Para Gorosei itu berkumpul sambil berkata, "Reverie tahun ini pasti dikutuk." Ya, mari kita kesampingkan itu. Sekarang kita harus fokus pada Wano Kuni. Siapa yang menyangka pertempuran ini bisa berjalan sejauh ini? Ya, sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Nico Robin seharusnya sudah ditangkap sekarang. Dengan pertarungan Kaido dan Big Mom, tidak wajar jika seseorang mati selama pertempuran itu. Orang itu harus dilenyapkan. Lalu panel berpindah ke laut dekat Wano Kuni. Armada pemerintah dunia masih ada di sana. Salah satu agen pemerintah dunia melaporkan situasi tersebut melalui Denden Mushi. Agen pemerintah berkata, semua kapal masih menunggu perintah. Ah, ada apa? Agen mengamati sesuatu dengan teropong dari salah satu kapal dan dirinya terkaget-kaget. Agen tersebut berkata, mendekati, bayangan raksasa itu mendekat. Lalu agen pemerintah itu berkata lagi, saya tidak tahu apa itu. Apakah itu adalah sebuah pulau? Lalu panel kembali ke Kastil Pangea di Marijoa. Salah satu Gorosei itu berkata, tidak, itu tidak mungkin. Bahkan bagi kita, buah itu telah menjadi legenda. Selama berabad-abad, buah itu bahkan tidak pernah dibangunkan atau di-awakening. Gorosei yang lain berkomentar, lalu kenapa pemerintah dunia berusaha keras untuk memberi nama lain buah iblis itu? Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan kondisi kapal-kapal pemerintah dunia. Ternyata bayangan raksasa yang mendekati mereka itu adalah Zunisa, gajah raksasa yang membawa Pulau Zou di punggungnya. Zunisa berada tepat di belakang armada pemerintah dunia di laut dekat Wano Kuni. Dan panel terakhir dari chapter ini adalah ditutup dengan Gorosei yang berkata, alasannya adalah mereka ingin menghapus nama asli buah itu dari sejarah. Ho ho! One Piece chapter 1037 selesai sampai di sini. Sejujurnya cerita yang kami bagikan kali ini adalah cerita yang sepertinya cukup rancu. Ketika video ini dibuat, manganya belum keluar sepenuhnya, sehingga akan sedikit sulit jika kita membahas apa yang ada di dalam manga chapter 1037 berdasarkan kabar yang satu ini. Ya, meski begitu, setidaknya ini adalah gambaran kasar dari One Piece chapter 1037. Kami yakin ketika manganya beredar nanti, ceritanya tidak akan jauh berbeda. Hanya saja karena sekarang kita belum bisa melihat panel manganya,
kita belum bisa memahami dengan jelas apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Gorosei ini. Buah setan siapakah yang sebenarnya mereka bicarakan? Oh ya, One Piece minggu depan libur, sehingga pembahasan One Piece chapter 1037 bisa kita bahas di lain video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.